Hadapi ketidakpastian dalam hidup ini, tetapi kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkannya dan percaya kepadanya, di tengah ketidakpastian sekalipun kita pasti dipelihara olehnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Hari ini kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan meskipun berada dalam masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Nabi Yeremia adalah seorang yang selalu setia dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada beberapa raja Yehuda. Raja yang takut akan Tuhan ketika mendengar teguran Yeremia akan segera bertobat. Sementara raja yang tidak takut Tuhan akan menganiaya Yeremia. Bahkan Yeremia sempat di pelataran istana dimasukkan ke dalam sumur yang kering dan selalu dibawa ancaman raja-raja Yehuda. Pelayanan Yeremia meliputi kurun waktu masa-masa akhir berdirinya kerajaan Yehuda sampai masa pembuangan ke Babel. Pada waktu itu, kaum Yehuda diperintah oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Pesan nubuat dari Yeremia adalah seruan pertobatan bagi umat Tuhan agar mereka kembali menyembah kepada Tuhan. Namun, mereka tetap tidak menaati perintah-perintah Tuhan dan akhirnya kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan ketika masa pemerintahan Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Panglima Raja Babel mengirim pasukannya untuk menyerbu, mengepung, dan akhirnya berhasil mengalahkan Yehuda. Tembok Yerusalem berhasil dirobohkan oleh Panglima Tentara Babel. Saat-saat itu merupakan saat yang sangat mengerikan. Bangsa yang menang akan memperlakukan musuhnya dengan semena-mena. Nyawa manusia tidak ada harganya pada saat itu. Masa seperti itu adalah masa yang sama sekali tidak ada harapan. Seluruh bangsa Yehuda diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Sebagaimana orang Yehuda diangkut ke pembuangan, Yeremia juga bisa mengalami hal tersebut. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Oleh campur tangan Tuhan, Raja Babel yang seharusnya menghukum malah sebaliknya, memperhatikan hidup Yeremia. Melalui panglimanya, Raja Babel memberikan perlindungan kepada Yeremia. Sebagaimana dalam Yeremia 40 ayat 4-5, ini adalah mujizat Tuhan. Dalam masa yang kritis itu, Yeremia justru dipelihara oleh lawannya, yaitu Panglima Tentara Babel. Yeremia diberi beberapa opsi untuk ikut ke Babel dalam perlindungan Raja Babel atau tetap tinggal di tanah Yehuda sebagai orang bebas. Dan Yeremia memilih untuk tetap tinggal dengan maksud menuntun sisa bangsa itu untuk terus takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Tahun yang baru adalah satu masa yang belum pernah kita lalui. Orang-orang belum mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga masa depan disebut masa yang belum pasti. Umumnya, orang-orang membuat rencana atau target dan tujuannya, baik secara pribadi atau dalam pekerjaan atau pelayanan. Faktor ketidaktahuan akan masa depan membuat orang hanya dapat menebak atau mengira-ngira apa yang akan terjadi. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Seperti halnya Yeremia yang mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah ketidakpastian, hidup kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Dari firman Tuhan, kita mendapatkan janji-janji bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Situasi masa depan yang semakin tidak pasti justru memunculkan suatu perasaan bergantung yang luar biasa. Ketika orang mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk masa depannya, hatinya mudah dituntun oleh firman. Dalam firman disebutkan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dalam segala hal. Secara umum, setiap orang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki janji yang luar biasa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kekayaan itu asalnya dari kehidupan yang diberkati. Hidup yang diberkati itu sendiri adalah kehidupan yang mendapat perkenanan Tuhan. Sebagai contoh, tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup mengikuti firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi.
Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu kasih di dalam. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Ayo minta Roh Kudus yang bekerja, Bapak Ibu Saudara. Holy Spirit rain, untuk memampukan setiap kita berjaga-jaga di zaman ini. Rain down, rain on. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain. Ya Roh Kudus, tercurahlah di tempat ini. Rain down, rain down, rain on us. Roh Kudus, Holy Spirit, Holy Spirit rain, rain down, Holy Spirit rain down, yeah, rain down, rain on, Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain, Holy Spirit rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit rain, Holy Spirit, Holy Spirit rain, Holy Spirit rain down, rain down, Pondok Gede Plaza, lebih lagi, come on, Holy Spirit, Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain on us. Holy, Holy Spirit, Holy Spirit rain, Holy Spirit, Holy Spirit rain down, rain. Boleh sambil angkat dua tanganmu, boleh katakan Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. We need you more, we need you more, Holy Spirit.
Syarabatakanaraba. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang menolong. Reina. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit reign. Syarabatakanaraba ya ralaba ya ralaba syadalaba. Huriyalalaba ya ralaba ya syada. Reina. Tuhan, Roh Kudus, intervensi siang hari ini. Holy Spirit, Holy Spirit reign. Holy Spirit reign. Rain down, rain down. Ayo berbahasa roh yang kuat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, minta Roh Kudus. Huriyalalaba dasyandaraba. Huriyalalaba yaralalabo. Hiyalalaba yase. Roh Kudus, kami minta Roh Kudus pagi hari ini, siang hari ini, agar kami bisa berjaga-jaga, agar kami bisa melakukan firman-Mu, firman yang Kau tabur pada siang hari ini Tuhan. Roh Kudus, bergeraklah dalam hidup kami, bergeraklah dalam hidup kami. Huriyalalaba yaralalaba yasyandaraba. Hiyalalaba yashe. Hiyalalaba yaralalaba yaralalaba. Huriyalalaba yaraba yaraba. Hiyalalaba yaraba. Huriyalalaba yashe. Hiyalalaba yaralalaba. Huriyalalaba yaso. Hiyalalaba yase. Huriyalalaba yaralabo. Hiyalalaba yase. Hinanarabo. Syakalalaba dashekere alalaba. Huriyalalaba. Holy Spirit reign. Holy Spirit rain down, rain on. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on. Bolehkah sekali lagi Bapak Ibu Saudara dengan setengah suara, lebih sungguh lagi katakan Holy Spirit rain down. Holy Spirit. Sambil siapkan hatimu mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Ibu Gembala. Holy Spirit rain down. Rain down, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Rain down, rain down, rain down, rain on us.
Kudus dicurahkan lebih lagi pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah saudara terima yang baru pada pagi hari ini. Minyak yang baru, urapan yang baru, kuasa-kuasa yang lama dibakar, dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Pemulihan-pemulihan terjadi. Buka hatimu, rindukan Tuhan, rindukan akan lawatan Tuhan, agar engkau pulang mengalami mujizat-mujizat pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Aku diberkati. Aku diberkati. Tunjuk sebelahnya, kamu diberkati. Kamu diberkati. Amin. Siap diberkati Tuhan? Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada damai sejahtera dari rumah. Dibawa ke sini damai sejahtera. Selalu ada damai sejahtera. Amin. Keluarga-keluarga sudah pulih semuanya. Puji Tuhan. Pulih ya Bu. Amin. Haleluya. Jadi tema kita disatukan dengan tema dari pusat. Dari Panikos. Saya jadikan satu menjadi penuaian jiwa lewat keluarga yang teguh dalam iman. Untuk Pondok Gede sendiri mulai Juli ini kita masuk tema kita berjaga-jaga. Lalu subtemanya adalah keluarga yang teguh dalam iman. Dan kita satukan kolaborasi seluruhnya. Jadi kita siap menuai jiwa-jiwa melalui kehidupan keluarga kita yang teguh dan menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Ya, karena kemarin Everyone Asia sudah selesai, luar biasa lawatan Tuhan dan kehadirannya begitu luar biasa. Kita nggak menyangka itu sepenuh itu saudara. Ya, dan anak-anak kita diberkati bekerja sebagai ushers. Ada beberapa anak kita, mungkin ada yang di sini ushers kemarin. Ada, boleh bangkit berdiri sebentar yang sudah menjadi berkat. Lu jadi berkat jangan malu-malu. Nah tadi pagi, halo, kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuh di belakang sana satu. Ya, terima kasih luar biasa Tuhan pakai engkau selanjutnya ya. Silahkan duduk lagi. Jadi ada 13 dari anak-anak kita di sini itu menjadi alatnya Tuhan, bukan enak-enak tapi ternyata menjaga gerbang paling depan ya. Dengan hujan dan angin temannya itu luar biasa kan? Amin nggak? Yang Asyir ini kapok nggak? Kapok nggak? Semangat mamanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi itulah sebuah pelayanan. Ya, itu sebuah pelayanan, nggak ada PK loh, saudara ya. Tidak ada amplop, tidak ada hanya makan siang aja ya, makan siang. Yang penting Tuhan terus memberikan urapan yang baru bagi anak-anak kita ini. Karena kita itu dengan anak-anak muda ini harus benar-benar waspada karena iblis itu sedang mencari-cari, mengaum-ngaum untuk menjatuhkan anak-anak muda, terutama yang kedua keluarga-keluarga Kristen. Itu yang menjadi incaran iblis sekarang ini. Makanya kita angkat keluarga yang teguh dalam iman. Kalau keluarga itu teguh, kepala keluarga menjadi imam, ya, terus turun ke janggut, ke anak-anak, dan semua keluarga itu akan diberkati Tuhan. Takut akan Tuhan. Itu aja yang paling penting. Ya, kita nggak bisa sekolahkan anak kita tinggi-tinggi, tidak apa-apa. Sekolah dengan Alkitab, anak-anak yang lulusan SD bisa jadi berkat luar biasa. Karena ada berkat Tuhan. Amin enggak? Mau lulusan dari manapun, tapi kalau tidak ada berkat, pintu itu terkunci semuanya. Ya, malah jadi hancur-hancur semua. Nah, ingatlah bahwa hari-hari ini tetap kita harus berjaga-jaga dalam segala hal. Jadi kemarin yang ikut hadir di sana, ada beberapa yang ikut, itu juga satu privilege yang luar biasa. Tapi yang tidak bisa ikut, mungkin ada yang online, ya. Walaupun tidak ikut online pun, kalau engkau punya hati yang rindu,
yang ngerti akan jalannya Roh Kudus saat-saat ini, kita juga akan terima, saudara. Terima apa? Terima apinya. Ya, minyak itu tadi dicurahkan lewat SICC. Tapi itu untuk seluruh dunia ini. Katakan amin. Anda harus mengerti. Tapi kalau kita punya kehausan, kelaparan, aku mau itu Tuhan. Ya Tuhan curahkan dimanapun saudara berada. Tapi kita harus minta terus. Tuhan, kuduskan aku, perbarui minyakku. Ya, jangan sampai kita seperti 10 gadis yang pintar dan 10 gadis yang bodoh. Ya, yang pintar itu dia siapkan minyak. Sehingga tepat waktunya mempelai datang, dia masuk. Tetapi yang bodoh ini santai. Yang pikir masih lama, masih malam. Lama, nggak mungkin datang tengah malam. Nah akhirnya mereka tertidur tanpa bawa persediaan minyak. Dan datanglah mempelai di tengah-tengah malam itu. Dalam keadaan dia tertidur, ada rame-rame, wah dia kaget. Lalu cari minyak, mendadak-mendadak susah, sudah malam. Minta temennya, ya enak aja, ya aku perlu sendiri, gitu kan. Dan akhirnya mereka terlambat, nggak bisa masuk. Ini kan perumpamaan ya dari Tuhan Yesus sendiri. Artinya Tuhan yang akan datang anytime, setiap saat dalam dunia ini. Siapa yang siap berjaga-jaga, dia yang akan masuk dan ikut sama Tuhan. Berbicara tentang pengangkatan, kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita lengah, jangan tidur kayak si 5 yang bodoh ini, saudara. Ya nggak bawa minyak, minyak artinya itu pengurapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana visi daripada dunia ini lewat Pak Niko dan beberapa nabi-nabi, reach everyone in the world. Jadi bukan di Pondok Gede saja, in the world. Ya Bu ya, gak usah sampai ke bangsa-bangsa. Tapi apa yang ada di seputar kita, mari kita jangkau mereka yang belum terjangkau. Mereka yang santai-santai, yang tidur itu. Yang tidak punya minyak, walau Kristen. Ke gereja tiap minggu. Setia memberikan persepuluhan misalnya. Belum semua juga sih. Itu bicara soal hati kita. Ya. Nah itu kita goyangkan melalui api yang Tuhan berikan sekarang ini, yang kita ngerti di wadah kita yang di bawah bimbingan Pak Niko ini, kita harus yang ngerti bahwa kita itu punya api, punya terang Tuhan, sehingga orang lain melihat terang itu. Ya, jangan tertidur lengah sehingga kita tertinggal akhirnya. Sangat merugikan buat kita. Jadi bukan hanya mereka yang hore-hore di sana menikmati hadirat Tuhan cuma 3 hari itu. Pulang ke rumah sama juga kayak Coca-Cola itu. Ya, gasnya habis kembali lagi. Bukan. Ya, kita mau ikut di sana, mau enggak, tapi semua dilawat oleh Tuhan hari-hari ini. Buka hati kita, punya haus dan lapar sama Tuhan. Itu yang penting. Ya. Nah, maunya Tuhan itu begitu. Semua orang ini menjadi alatnya Tuhan. Dan apa yang menjadi visi dari Pak Niko dan beberapa hamba-hamba Tuhan di dunia, mendapatkan sampai dengan 2033. Perhatikan itu. Sampai dengan 2033 ada kesempatan untuk setiap kita bisa berjumpa muka dengan Tuhannya. Gak ada yang amin. Itu visinya. Sampai 2033 itu didapatnya kemarin 2023. Jadi 10 tahun. Sekarang udah 2024, berarti kurang 1 tahun sudah. 9 tahun ke depan ada curahan Roh Kudus yang luar biasa yang bisa menjangkau setiap orang dan diri kita pribadi masing-masing bisa bertemu dengan Yesus secara pribadi. Katakan amin. Siapa yang mau? Katakan, aku mau Tuhan. Tapi gak ada 30% kayaknya. Memang itu gak bisa dipaksa. Ya, gak bisa dipaksa. Itu proses bagaimana kita haus dan lapar akan Tuhan.
Kalau nggak bisa. Dan caranya gimana supaya kita bisa masuk ke sana menjadi penuai jiwa-jiwa pribadi lepas pribadi. Siapa tetangga kita, siapa orang keluarga inti kita, keluarga besar kita yang masih santai-santai ya ke gereja ya kalau bisa, kalau enggak usah. Masih ada minggu depan. Nah, saudara jadi berkat di situ. Siapapun yang engkau temui. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Perlu apa? Ada 2 hal minimal. Yang pertama adalah unity. Kesatuan. Kesatuan kita antara kita dengan Tuhan menyatu melalui rohnya. Ya. Tidak ada masalah dengan Tuhan. Lalu kedua adalah unity kita dengan sesama. Di keluarga, terutama keluarga inti, tidak ada masalah lagi, tidak ada gap, tidak ada simpen apapun hati kita terhadap keluarga inti maupun keluarga besar dan orang-orang di seputar kita. Itu arti unity. Ya. Jadi bukan pergi bareng, cool bareng, makan bareng, bajunya aja sama terus ya. Oh, itu kayak Ida sama Inang. Tapi ini sehati kok ya. Haleluya. Jadi unity itu bukan hanya itu yang tampak luar. Tapi hati kita ini seklik satu dengan yang lain, sepakat. Sepakatnya bukan satu dengan yang lain saja, tapi ada di atasnya. Sepakat dengan apa yang Tuhan mau dan sedang bergerak hari-hari ini. Kita harus tahu kemana nih. Sekarang roh Tuhan menuntun kita jadi berkat bagi setiap orang. Katakan amin. Jadi coba cari bangsa, dalam tanda petik. Cari bangsa siapa nih yang masih teler-teler gitu rohnya ya kan. Kristen sih, banget dari lahir. Bahasa saya lahir di gereja. Artinya dari orang tua yang Kristen. Kristen banget, tetapi rohnya tidak bangkit. Itu yang menjadi incaran kita, semua bisa dong. Orang di seputar kita. Incer itu ya, engkau menjadi berkat di situ. Karena apimu menyala-nyala. Ya, itu membutuhkan unity tadi, kesatuan. Nah kesatuan ini bisa terjadi. Yang kedua ditambah dengan pengurapan. Pengurapan dari Roh Kudus sekarang yang dicurahkan yang dikenal sebagai Pentakosta ketiga. Dunia sudah mulai mengakuinya itu. Pentakosta yang terakhir dan yang terbesar. Nah kita harus punya itu untuk kita mampu melangkah menjadi berkat bagi setiap orang. Sebab kalau pakai roh kita, jiwa kita, apalagi jiwa yang masih sakit-sakitan. Artinya sakit-sakitan gampang baper, gampang tidak komit, gampang nyerah. Itu gak bisa dah. Ya, jadi bangkit, jadi teranglah. Itu sangat penting. Ketika kita beres, pengurapan turun, gak ngomong apa-apa saja orang tertarik pada Anda. Halo? Amin? Gak usah ngomong apa-apa. Ya dimanapun saudara berada mungkin sering komat kamit, sering nyanyi-nyanyi kecil. Tapi orang nanya, mukamu tuh enak banget loh dilihat. Ada yang seperti itu? Ada. Ada di sana tuh banyak tuh. Di kul-kul saya itu banyak kesaksian sekali tuh. Luar biasa. Karena mereka kesaksian jadi saya tahu. Yang lain saya harapkan di kul-kul lain juga banyak. Ya, roh yang menyala beda saudara. Bukan datang membawa masalah, bawa keluhan, ngoceh terus. Wah itu malah udah jauh ya. Untuk bisa menjadi alat Tuhan. Ya. Jadi ini bicara tentang pengurapan. Ada 2 jenis ternyata. Ini yang saya ambil kemarin, kayak juga ikuti online. Ya, karena hati rindu. Ya, dia bisa ke sana nggak apa-apa. Kita cari gimana caranya supaya bisa dapat linknya itu. Tapi kalau nggak rindu ya udahlah, sono yang pergi-pergi, ya enggak ya udah, kita terima beres aja. Ya, yang klik saya terima kuat itu adalah masalah ini, unity tadi satu, dan yang kedua pengurapan.
Dan pengurapan itu ternyata ada 2 jenis, saudara. Pengurapan yang biasa kita terima, di gereja kah, di KKR kah, di mana-mana itu pengurapan yang dari Tuhan lewat para pemimpin, ya, lewat acara-acara tertentu dari luar ke dalam diri kita. Ketika kita menerima, entah itu pakai geter-geter atau tidak, tetap itu masuk dalam kita. Dan itu menguatkan kita. Dan itu jangan dianggap sepele. Jangan disia-siakan pengurapan yang seperti itu. Karena itu menjadi penolong kita. Untuk kita menjadi berubah, untuk kita menjadi tangguh di dalam menghadapi setiap masalah. Karena masalah tidak berhenti walaupun kita ada pengurapan. Tapi kita muncul sebagai pemenang. Katakan amin. Yang kedua adalah pengurapan itu dari dalam kita. Loh, kok bisa? Yang ngurapi siapa? Ya Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi kita dari dalam hati kita yang haus dan lapar. Jadi kalau engkau harus tuh mencari Tuhan terus. Setiap hari bangun pagi, Tuhan urapi aku, berkati aku. Jangan berkat aja, ya urapi saya dengan Roh Kudus-Mu yang baru setiap hari, minyak yang baru. Sehingga sepanjang hari itu engkau jadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya ngasih makan siang, ya, tetapi enak ngomongnya, ya toh, menolong orang dan sebagainya. Wajahmu itu keluar sinarnya gitu. Amin. Dari dalam kita keluar itu lebih kokoh, lebih kuat. Karena berdasarkan kerinduan kita kepada Tuhan. Enggak disuruh-suruh. Oh, angkat tangan, pengurapan. Nah, itu penting juga. Tapi ini kita yang rindu sama Tuhan. Bisa enggak itu dilakukan di mana saja? Di kamar mandi? Bisa? Bisa. Di pasar-pasar? Di bis? Di kantor? Anak sekolah? Yang enggak usah, Tuhan urapi aku, angkat-angkat tangan, enggak usah. Ya kan? Nanti dianggap agak aneh. Tapi hati kita terus sama Tuhan. Tuhan urapi aku. Lagi menghadapi orang cekcok misalnya ya. Berantem. Tuhan urapi saya, urapi saya. Supaya kita mengeluarkan kata-kata yang teduh. Yang menuduhkan. Jangan tepuk tangan. Ngomporin. Bahaya. Bukan jadi terang. Tapi menggelapkan dunia. Amin. Ya, jadi Roh Kudus yang dicurahkan itu menolong kita. Kisah 1 ayat 8. Sudah hafal banget lah. Ya, kalau Roh Kudus dicurahkan atasmu, engkau akan menerima kuasa. Untuk menjadi saksi. Di mana? Yerusalem, keluarga kita. Judea, keluarga orang-orang Kristen. Samaria, orang-orang non-Kris. Dan sampai ke ujung-ujung bumi. Di mana ujung bumi kita? Di tempat-tempat di mana engkau tidak kenal. Di supermarket, ya, ada orang ngantri nyerobot. Nah, itu medan kita. Ada enggak urapan dari dalam? Marah-marah? Yang benar. Walaupun negur juga enggak usah marah. Itu membuktikan di mana kita berada. Roh Kudus ada bersama kita. Menjadi berkat selalu. Walaupun kalau kesalahan kita boleh tegur. Amin. Amin. Ya, jadi itu ya. Nah, lalu setelah kita menerima keduanya itu, kita tentu oke di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi ganjelan satu sama lain, taat kepada pemimpin, dan yang ketiga suami dan istri melakukan firman Tuhan. Suami bagiannya apa di firman Tuhan? Menjadi kepala dalam keluarga itu, mendoakan, mengurapi setiap pagi istri anak-anaknya. Ya, mengasihi istri dan keluarganya. Bagiannya istri apa? Tunduk pada suami. Tapi dia marah-marah terus, Bu. Maki-maki terus.
mungkin belum selevel rohaninya. Tetap itu tidak berubah firman itu. Tunduk sama suami. Tapi tetap kita memberi tahu bahwa engkau salah. Makanya menikah harus satu roh, ya. Saya selalu katakan pernikahan itu harus sepadan, ya, bukan sepakat aja. Sepadan itu artinya nilai atau tingginya rohaninya harus sama. Supaya ketika terjadi sesuatu gampang betulinya karena dia ngerti. Tapi kalau dia baca firman aja nggak pernah, walaupun KTP-nya Kristen, kita mau bilang, Tuhan bilang begini, nggak ada Tuhan-Tuhanan dalam hal kita bertengkar. Gitu kan, karena levelnya beda. Jadi makanya perjodohan itu harus sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, orang tua bantu anak-anak menentukan yang terbaik. Anak-anak, kamu tidak hanya cinta mati, ya, buta. Cinta jangan buta, nabrak-nabrak kalau buta. Benar gak? Makanya banyak yang ketabrak, ya. Buka mata selebar-lebarnya ketika engkau sedang pacaran. Benar gak dia ini bisa diandalkan sebagai imam nantinya? Itu nomor satu. Apakah dia takut akan Tuhan atau hanya Kristen? Tidak cukup hanya Kristen. Banyak Kristen-Kristen yang cuman hari-hari ini iblis sedang bekerja keras untuk menjatuhkan keluarga-keluarga dan anak-anak muda. Maka dari itu kita harus sangat berjaga-jaga. Andalkan pengurapan Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap detik dalam hidupmu. Dan pengurapan itu bisa habis, saudara. Jadi perlu diulang-ulang. Secara pribadi tiap pagi kita minta pengurapan Tuhan. Secara korporat sering dari hamba Tuhan dari mana turunkan pengurapan yang baru. Karena diperbarui setiap saat. Sebab di luar sana itu banyak sekali yang siap untuk menangkap. Ya, seperti serigala yang mengaum-ngaum untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Khususnya yang lagi getol sama Tuhan. Hati-hatilah. Makin hari harus makin intim dengan Tuhan. Harus diulang-ulang. Ya, karena bisa nguap karena apa? Mungkin karena hati lagi bete. Lagi kacau. Ekonomi lagi drop. Sakit penyakit lagi datang. Percecokan dengan tetangga. Dengan keluarga. Dan sebagainya. Itu yang membuat pengurapan ini menguap. Saudara. Jadi perlu diulang. Khususnya secara pribadi, haus dan lapar itu. Justru ketika ada masalah, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan kuatkan aku. Aku punya masalah ini. Urapi supaya gak salah-salah ngomong. Gak salah-salah bertindak. Sehingga Tuhan refresh kita. Memperbarui, menyegarkan kita setiap pagi. Amin. Setuju? Minta minyak itu. Ya, jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh akhirnya kita tertinggal. Padahal 40 tahun sudah terus setia warga, ya. Suami dan istri tiba-tiba udah 40 tahun bercerai, saudara. Rugi banget kalau saya bilang. Ya, 40 tahun udah dipertahankan. Kok 41-nya bubaran? Itu sangat merugikan. Sudah saatnya tinggal ending gitu loh. Kalau usia 20 ya menikah misalnya, masih muda banget. 40 tahun kan sudah 60 dong. Udah deket sononya daripada sininya. Amin. Bercerai pula. Untungnya apa? Egois. Satu dengan yang lain. Tapi kalau engkau mengutamakan urapan itu, Tuhan ada di tengah-tengah keluargamu, pasti bisa menyelesaikan setiap masalah kita. Pasti bisa. Hancurkan keegoisan kita. Ya. Jadi jangan mau
dininabobokan oleh iblis. Sudahlah, hari gini apalagi yang lagi diberkati gitu ya, lagi naik jenjangnya gitu. Minggu-minggu ibadah terus, Sabtu ibadah, tengah minggu ibadah. Dapatnya apa? Buang duit, buang ongkos. Lebih baik kita makan-makan weekend. Gak ada di sini sih. Di sono-sono banyak. Sono sini. Hati-hati ya, jebakan-jebakan iblis itu lewat yang enak-enak sekarang. Saudara. Ketika engkau diberkati lebih, ya, biarlah kita terus mengharapkan yang indah secara roh, yaitu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mumpung masih ada waktu ini, ya, luar biasa Tuhan memberkati gembala pembina kita melalui kemarin acara itu sukses luar biasa, mendapatkan pengurapan yang baru baik melalui Pak Niko maupun hamba-hamba Tuhan yang dari berbagai daerah negara. Dan yang menjadi satu ucapan syukur yang luar biasa adalah Pak Niko sekali lagi mendapatkan award, saudara, untuk menjadi sekelas dengan nabi-nabi dunia yang tidak banyak, hanya sekitar 10 ya. Sekelas dengan Rehan Hardbonke, Billy Graham dan sebagainya itu. Setingkat itu kemarin dapat dinobatkan, terima award itu. Ada fotonya? Nah itu dia, dapat award. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus untuk gembala pembina kita. Di usia lanjutnya Tuhan terus pakai dia. Ada yang lain? Cuman itu? Ya, ini. Jadi dari dunia mengakui profetik, nabi profetik, dan yang pencetus Pentakosta ketiga. Pencurahan Pentakosta untuk seluruh dunia. Ini sejarah dari agama Kristen. Luar biasa. Jadi saudara nggak salah, kita ada bernaung di sini. Orang di luar banyak, masalahnya juga banyak, ya, yang ingin menjatuhkan, gesekan-gesekan. Tapi kita hanya melihat hasil aja. Walaupun kita awalnya juga tidak mengerti, apa sih Pentakosta ketiga aja rame, saudara. Nama itu aja jadi rame. Tapi jalan terus kita melihat hasil. Dari semua yang ditabur, Tuhan memberikan tuaian-tuaian yang luar biasa. Amin. Jadi kalau kita nggak mau on-kan roh kita ini, klik dengan apa yang Pak Niko dapat, ya kita tentu rugi sendiri. Ya, karena Tuhan memberikan kepada semua orang, apalagi kita. Bukan masalah kita deket SICC terus kayak sinyal gitu ya. Gampang terima. Enggak sampai di Amerika, sampai di mana semua mereka tarik itu kemarin kan, bawa pulang. Gitu. Perwakilan daerah-daerah. Nah, tema itu loh, bangkit jadi teranglah. Yang jadi terang siapa? Kita semua. Yesaya 60, tolong bisa. Yesaya 60 ayat 2 dan 3. Yuk kita baca bersama-sama pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Coba balik ke 2. Nah, kegelapan menutupi bumi. Saudara setuju enggak ini? Setuju enggak? Bukan kegelapan itu hanya awan itu secara fisik. Tapi kegelapan ini roh kegelapan. Kalau pelihat itu bisa melihat, saudara. Begitu gelapnya kuasa roh kegelapan itu melingkupi bumi ini. Tetapi, ya kan, ini berlawanan. Tetapi di balik itu semua
ada terang Tuhan. Terang siapa? Tuhan. Turun terbit atasmu. Mu-nya kecil. Siapa itu? Kita semua. Jadi saudara semua dapat terang dari mana? Dari Tuhan. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi kalau saudara semua punya terang Tuhan, terus ada kemuliaan Tuhan nyala atas hidup kita ini. Kau mesti harus menerangi dunia ini yang gelap. Jangan malah ikut. Ya, kalau mereka sedikit-sedikit tersinggung, marah, baper, jangan ikut disamberin. Mari kita berantem. Wah, itu bukan terang Tuhan loh. Ya kan? Tapi kita tetap taruhkan terang itu. Karena itu terangnya itu terang Tuhan. Ada pada kita, kemuliaan juga kemuliaannya Tuhan. Turun atas kita. Jadi kita patut sombong apa tidak? Halo? Yang kenceng? Tidak. Kita patut sombong enggak? Orang bukan terangnya kita. Kalau kita sanggup menjadi berkat, mengentaskan orang dari kegelapan kepada terangnya, itu karya Tuhan. Melalui apa? Pengurapan tadi. Roh Kudus yang dicurahkan atas kita dan orang-orang yang unity. Yang punya kesatuan hati. Di rumah, di lingkungan, dimanapun tidak ada ganjelan. Tadi disebutkan. Keluarga-keluarga pulih. Baik semuanya. Suami mengasihi istri, anak-anak. Istri menghormati suami. Itu paten, tidak bisa dirubah. Unity itu. Dan keluarga itu menjadi dasar dari gereja, masyarakat. Jadi kalau keluarga masih kacau, jangan mimpi jadi berkat. Beres jangan dulu. Bukan gak boleh melayani, boleh. Tapi semari itu bersama-sama dalam proses bereskan keluarga. Sungguh, ini sangat penting saudara. Intinya itu dari keluarga. Apapun yang terjadi. Dan Tuhan beri waktu ini. Untuk kita bisa dipulihkan. Melalui Roh Kudusnya yang sangat besar. Jangan ada ganjalan sedikit pun dalam hati kita. Terutama keluarga inti. Bagaimana kalau terang itu mati, kita masuk ke dalam kegelapan, ya tetap aja gelap. Amin? Iya dong. Nah mari, yang sudah mulai mau mati, sumbunya tinggal dikit. Ayo, nyalakan lagi. Perbesar sumbunya. Ya, kalau arang itu dikipas lagi sama pengurapan Tuhan. Sama kasih Tuhan. Supaya nyala lagi, menerangi dan membakar orang-orang di seputar kita. Yang mau saja katakan amin. Yang mau keluarganya dipulihkan Tuhan katakan amin. Yang mau terima berkat katakan amin. Wah lebih kencang lagi itu ya. Tapi syaratnya harus pulih dulu. Karena kalau nggak pulih diberkati akhirnya jadi beranteman. Dan bahkan bubaran, pisahan. Sedikit-sedikit udah kita pisah aja. Nah itu senangnya iblis. Tepuk tangan dia. Gue menang. Padahal jadilah terang. Ngomong kosong itu. Ya. Dan hati-hati kalau kita boleh dipakai Tuhan. Apapun yang terjadi bukan karena kita. Tapi karena Roh Tuhan bersama kita. Karena Tuhan anti orang sombong. Mari kita baca itu. Yakobus 4 ayat 6. Sebab, Yakobus 4 ayat 6 ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang congkak. Tahu congkak? Bukan congklak ya. Congkak itu sama dengan sombong. Dan Tuhan mengasihani orang yang
rendah hati. Coba perhatikan ya saudara di seputar kita tuh. Kalau kita lihat orang-orang kaya baru kaya, baru diberkati. Biasanya sombong apa rendah hati? Gini jalannya saudara. Kalau ditegur ya, itu teman kita dulu ya sekelas ya. Kapan sekelas sama kamu? Itu kan sombongnya ampun deh saudara. Tapi yang udah kaya raya, nggak menghitung dirinya kaya karena udah biasa kaya. Ya kan? Ketemu orang siapa aja biasa. Malah dia bilang kaya, hah? Kaya. Kaya orang kali. Kalau kaya orang itu bukan orang ya. Kalau kaya monyet nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ada teman-teman bilang lu kaya monyet, nggak apa-apa berarti bukan monyet dong. Kaya itu seperti, enggak. Amin. Jadi hati-hati ya, Tuhan anti sombong. Perhatikan diri kita jadi berkat bukan karena kita. Tapi karena Tuhan punya terang, Tuhan punya roh ada di dalam kita. Pulang berubah semua yang gelap-gelap jadi terang. Amin. Ya. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu harus disyukuri. Siapapun saudara, ya, bentuk pelayanannya juga sama. Ada yang hanya door to door, ya, besuk orang, menghibur, mendoakan. Orang itu diberkati, yang sakit, tiba-tiba sembuh, ya kan? Nggak sengaja gitu kan, besuk-besuk. Tapi itu kan melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak hanya yang dari mimbar begini, belum tentu loh. Malah bahaya itu kalau nggak cocok dengan yang disampaikannya. Ya, yuk kita baca satu lagi, 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Siapapun sama di hadapan Tuhan. Pelayanan bentuk apapun. 6 saya akan mulai nanti bergantian sampai 9 bersama-sama. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. 9 sama-sama, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Katakan amin. Siapapun kita sama di hadapan Tuhan akan terima upah, tapi jangan nuntut upah. Upah itu belum tentu bentuk transferan dari Tuhan. Ya toh? Tapi bentuknya apa saudara upahnya? Selama kita di dunia ini, ya, damai sejahtera itu nggak bisa dibeli. Kesehatan nggak bisa dibeli. Tapi plus yang terutama nanti keselamatan sempurna. Yang tidak bisa dibeli juga. Mahkota yang Tuhan sediakan. Penghargaan dari Tuhan. Karena surga itu dari sini sekarang. Yang kita rasakan damai sejahtera, semua oke. Anak-anak walaupun nggak duitnya banyak tapi bisa bersama-sama. Makan kacang aja sukacita. Ya kan? Bercanda-bercanda, nggak perlu naik mobil Mercy, naik busway aja lebih enak, duduk nggak usah nyetir. Tapi kiranya harus begitu loh saudara. Amin, amin. Sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan itu tidak bisa dibeli dimanapun. Karena apa? Kita itu diangkat sebagai kawan sekerja Allah. Itu sangat tinggi loh. Sadarlah saudara. Jadi kalau bisa melayani Tuhan itu satu, luar biasa sekali. Penghargaan Tuhan kepada kita. Temannya Tuhan, bekerja bersama-sama. Kalau kita punya bisnis, teman bisnis, pasti ada sharing keuntungan dong. Gitu. Nah ini kita sekerjanya dengan Allah kita. Bisnisnya Tuhan apa? Keselamatan jiwa-jiwa.
Nah kalau kita ikut serta di situ, Tuhan tidak mau berhutang kepada siapapun. Apapun yang engkau butuhkan, jangankan butuh, yang diinginkan Tuhan beri. Itu terus sampai hari ini saya masih terima terus itu saudara. Mazmur berapa? Pasti Ida apalah benar. 37 ayat 4. Tuhan memberikan tuh bahkan yang diinginkan hatimu. Tapi yang diinginkan tentu yang baik-baik. Pemulihan keluarga, ya toh? Sukacita, damai sejahtera. Apapun yang saudara rindukan, inginkan. Plus kalau saudara memang butuh motor, ya Tuhan nanti akan kasih. Tapi kalau butuhnya hanya sebelah beli motor baru Tuhan, aku juga mau. Kalau itu hati iri, bukan keinginan yang diberkati Tuhan. Amin. Berpadan dengan apa yang ada. Kalau engkau sudah membutuhkan mobil, anak mulai besar, 5 orang 1 motor tidak bisa. Gembos motornya. Nah, memang jaraknya, memang sekolah dan sebagainya membutuhkan. Tuhan pasti bisa memberikannya. Tapi bukan sekali lagi karena si A punya itu, saya juga harus punya. Itu beda urusan. Lalu Tuhan bilang no dan Anda kecewa. Terus enggak gereja-gerejaan lagi, percuma. Yang itu dapat, yang gue enggak dapat. Masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri. Amin enggak? Amin. Coba kita kasih mercy kepada seorang petani. Berguna enggak? Pusing dia beli bensinnya aja susah. Jauh di pelosok sana ya. Belum jalanannya itu masih lumpur. Tapi dia harus dikasih apa sebetulnya? Traktor, kerbau, pupuk. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Gitu loh. Santai kan? Amin. Pasti dapat. Asal jangan membandingkan dengan orang. Aja dibanding-bandingke lah. Semua punya haknya sendiri-sendiri. Cocok dengan apa yang kita perlukan. Amin. Jadi mari kita bersama-sama masuk di dalam era yang luar biasa. Berjaga-jaga senantiasa. 1 ayat terakhir Markus 13 ayat 35 37. Markus 13. Ya, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. 37 yuk sama-sama. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Yang setuju saja katakan. Mau berjaga-jaga? Jaga apa lagi? Nomor 1. Ini yang menjadi sumber segala hal. Jaga hati kita. Jangan mudah terkecoh oleh omongan orang, hasutan, masalah. Ya, bilang aja kalau masalah datang EGP. Tahu kan? Emang gue pikirin, Tuhanku yang mikirin. Lo pergi aja. Besok jumpa lagi, gue usir lagi. Amin. Praktek yuk. Jangan sebelahnya diusir-usir ya. Itu manjur saudara. Jadi jangan kita itu terus menerus pikirkan masalah itu. Kalau vonis dokter bilang 2 bulan hidupmu habis. Jangan ikut-ikutan setiap ketemu orang gue 2 bulan lagi lo mati. Ya mati lo bener. Ya. Tapi kita bilang tolak itu yang punya umurku bukan dokter tapi Tuhan. Amin.
Nah, haleluya. COVID itu bukan yang membunuh, tapi yang membunuh apa? Ketakutan, kekhawatiran. Orang terutama di awal-awal tuh kenapa banyak sekali mati. Karena belum tahu cara menanganinya gimana, obatnya apa, tiba-tiba mendadak datang semuanya. Dan semua orang kena, kacau semua, kelabakan semua. Jadi mati semua. Karena kegalauannya sendiri. Tapi makin lama kan makin ngerti. Oh ya sudah gak apa-apa, ada obatnya gini. Dan tenang toh hatinya. Gak jadi matinya. Tuhan Yesus baik. Kalau saudara masih hidup sekarang, jangan tidur banyak-banyak. Artinya tidur secara roh. Ya, harus bangkit menjadi terang. Dimanapun engkau berada. Di pasar, di apa selalu saya ingatkan. Ibu-ibu ini di WBT sekarang sudah pinter. Ya, kalau nawar nggak pakai kolok lagi kan. Dulu kalau nawar nggak boleh tuh maksa saudara. Dibawa gitu aja, coba tega banget. Ya Bu Yani, nggak nawar lagi kan? Nawar, tapi ya kalau boleh ya. Kalau nggak boleh ya udah malah tambahin aja dah. Gitu. Harganya berapa? 12.000, jadikan 15, boleh nggak? Pasti dia seneng dong. 3.000 apa artinya buat saudara? Nah, Tuhan akan lipat kali gandakan. Tapi jangan ngomong sama Tuhan. Tuhan aku udah ngelebihin. Besok lipat kali gandakan Tuhan. Nah itu judi namanya saudara. Ya, mulai dari sekarang yang ganjil-ganjil gitu bulatkan aja ke atas. Jangan ke bawah. Amin. Amin. Bapak-bapak juga ya, jangan pelit-pelit ya. Kasih istrinya duit yang lebih supaya bisa membulatkan itu loh. Membulatkannya ke atas, jangan ke bawah. Yang setuju katakan amin. Aku mau memberkati. Dengan perkara kecil. Menjadi besar. Segitu doang saudara didoain loh. Ya kan? Oh ya aku doain ya ibu. Kayak gitu kan? Biasanya. Cuma 1.000, 2.000 kita lebihin. Dia mendoakan kita saudara. Coba. Ada apa-apa dia akan bicara. Oh ibu itu baik. 1.000, 2.000 cuman. Amin. Mari bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan, aku mau menjadi berkat. Oke, kiri kanan boleh bilang, kamu harus jadi berkat. Nah, kita bersama-sama jadi berkat. Berjaga-jaga senantiasa. Tuhan segera datang kembali. Mari siapkan hati kita, apapun yang belum beres. Sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, beres semuanya dalam nama Yesus. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan. Anugerah yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Sebentar, saudara, perhatikan setiap kalimat. Kemuliaannya Tuhan turun di tempat ini. Saudara bisa ganti di hatiku, di keluargaku, di lingkunganku, di bisnisku, di sekolahku, dan seterusnya. Imani itu. Dan gereja Tuhan disatukan. Unity tadi. Gereja lepas gereja. Tanggalkan semua nama gereja. Dan kita pun pribadi lepas pribadi adalah gereja, tubuh Kristus.
kita harus bersatu, unity. Jangan ada ganjelan tadi. Ya, poin kedua. Kemudian lawatan Tuhan akan terjadi di sini. Kemuliaannya dinyatakan atas semua bangsa melalui kita semua. Dan kuasanya, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar terjadi. Mari nyanyi lagi dengan iman. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, kemuliaan besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Ambil waktu, cek setiap hati kita masing-masing. Apakah aku masih haus dan lapar akan pengurapan Tuhan, akan Roh Kudus-Nya? Apakah aku sudah beres dengan keluarga inti, keluarga besar, tetangga-tetangga? Minta Roh Kudus terus menolong kita untuk beres. Menolong kita supaya kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan turun atas kita semua yang menjadi terang di kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau terus mengurapi kami, layakkan kami untuk boleh menerima berkat perjamuan kudus pada hari ini. Mari angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur.
Terima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami berterima kasih, oh Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yang bersyukur katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan. untuk berkat-Mu, Berkat-Mu, keselamatanmu. taat-Mu. Aku percaya Aku percaya. yang sakit disembuhkan, Amin. permasalahan-permasalahan diselesaikan dalam nama Yesus. Amin. Pemulihan keluarga terjadi dan kemuliaan Tuhan turun atasmu, menjadi berkat bagi banyak orang. Sukacita surgawi turun atasmu. Berjaga-jagalah selalu, jangan lengah, jangan tidur. Di dalam nama Yesus Kristus, bangkit dan sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setelah siang ini. Setelah siang ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Ya turunlah pengurapan yang baru atas saudara semuanya. Berkat-berkat yang baru dibukakan oleh Tuhan. Kesehatan-kesehatan baru diturunkan oleh Tuhan. Dan pemulihan-pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah kami segera pulang dengan membawa berkat daripada-Mu.
yaitu damai-Mu dan sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah, anugerah Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Dan teruslah berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, khususnya di Pentakosta yang ketiga ini. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita semua yang siap bersama dengan Dia. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa mengucap syukur atas ibadah siang hari ini.